tahun 2009 dan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 44 tahun 2009 serta peraturan kesehatan lainnya. Jadi pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan kesehatan. Jadi jangan diperbandingkan dengan pendekatan hukum. Kalau pendekatan hukum mungkin hak-hak seseorang dibatasi, tetapi kalau pendekatan kesehatan itu hak-hak seseorang harus dipenuhi. Nah, ini ada dua hal pendekatan di dalam Undang-Undang Narkotik Nomor 35 tahun 2009. Jadi ada pendekatan hukum dan pendekatan medik. Jadi ini berjalan seiring, jangan kami dipertentangkan dengan pendekatan hukum. Terus yang berikutnya, seperti yang sudah saudara beredar di media, di sosial media dan juga diakui oleh pasien itu sendiri, maka dapat kami sampaikan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 jam 14.50 telah datang pasien berinisial AA, didampingi pengacaranya dan seorang penyidik dari Barreskrim. Saudara ini datang sebagai pasien sukarela. Jadi sekali lagi saya sampaikan sebagai pasien sukarela, bukan pasien terkait kasus hukum, karena tidak disertai surat pengantar dari lembaga hukum sesuai prosedur yang ada. Jadi kalau pasien seperti biasanya kalau dia ada kasus hukum, maka biasanya ada surat terima berita acara, surat terima hukumnya, seperti pengantarnya, misal dari lembaga yang mengirim ke kami, kemudian kami dibuat berita acara serah terimanya. Jadi itu kalau terkait dengan kasus hukum. Tapi karena tidak ada surat pengantar secara resmi, maka beliau statusnya adalah pasien sukarela, yang kami istilahnya kami perlakukan seperti pasien pada umumnya. Selanjutnya saudara A ini diperiksa oleh dokter DPJP, yaitu dokter Heri SPKG, dibantu oleh dokter Julia dan dokter Budi sebagai tenaga medis di RSKU. Kepada saudara AA kami melakukan serangkaian pemeriksaan sesuai prosedur dan menawarkan pilihan perawatan yang ada di RSKU. Pasien A menyatakan akan meminta pertimbangan kepada keluarga dan akan menyampaikan kembali ke RSKU pada hari Selasa 12 Maret 2019, jadi besok. Beliau setelah akan kembali lagi ke RSKU, dan ini sesuai pula dengan pernyataan yang disampaikan beliau di sosial media. Jadi kalau di sosial media kita baca bahwa memang beliau menjanjikan kepada kami akan balik lagi ke RSKU pada hari Selasa besok. Terus terkait dengan berita media sosial yang menyatakan hasil pemeriksaan urin di RSKU yang hasilnya negatif, kami tidak bisa mengkonfirmasi dokumen tersebut karena itu bagian dari dokumen rekam medik yang harus dijaga kerahasiaannya antara rumah sakit dan pasien. Jika pasien menyampaikan ke publik, maka itu menjadi tanggung jawab pribadi pasien. Jadi saudara ini mengupload di sosial medianya hasil pemeriksaan kami, itu menjadi tanggung jawab beliau sendiri. Namun pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan bahwa rapid test urin sebagai screening deteksi nafsa dapat mendeteksi nafsa dalam periode waktu tertentu. Misalnya metamfetamin atau yang dikenal nafsa, yang dikenal sabu, akan terdeteksi dalam urin selama 1-2 hari setelah pemakaian terakhir. Jadi kalau sudah lewat 1-2 hari dari pemakaian, maka kemungkinan hasilnya tidak terdeteksi. Kemudian yang keenam, RSKO bukan lembaga hukum, namun kami memiliki kemampuan untuk melakukan tes konfirmasi dengan alat yang lebih canggih, yaitu GCMS, jika diminta oleh lembaga hukum atau pasien atau keluarga pasien secara sukarela. Jadi kan ada pertanyaan teman-teman, kenapa kok tidak dilakukan pemeriksaan rambut dan sebagainya. Kami memiliki kemampuan itu, namun sekali lagi kami bukan lembaga hukum. Namun jika diminta secara hukum kami bisa melakukan tersebut. Tapi karena kami tidak diminta untuk melakukannya dan pasien serta keluarga pasien juga tidak berminta, maka kami tidak melakukan pemeriksaan tersebut.
Saya rasa itu kabar pernyataan yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada 1, 2 atau 3 pertanyaan. Silakan. Sebelum saya tinggalkan tempat, maaf, saya jam 11 lewat 10 mungkin harus meninggalkan tempat ini. Oke? Ya, sekarang. Mungkin yang dipertanyakan masyarakat adalah beredarnya hasil pemeriksaan AA yang negatif semua begitu Pak. Sementara kan pemeriksaan narkoba itu kan kalau sudah masuk darah begitu mungkin membutuhkan waktu yang lama gitu untuk hasilnya kembali negatif begitu Pak. Dari RSKO sendiri seperti apa tanggapannya? Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa untuk metamfetamin sabu ini hanya bisa kadar deteksi dalam rapid test urin itu hanya 1-2 hari setelah dia pemakaian terakhir. Kalau sudah lewat dari hari itu, hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7, kemungkinan tidak terdeteksi dan hasilnya negatif. Maka yang bisa dijadikan rujukan di dalam pembuktian hukum adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan pertama kali. Dalam kasus ini kalau tidak salah yang dilakukan oleh pihak Polri ataupun BNN itu yang menjadi rujukan kalau terkait dengan kasus hukum. Ya. Pak, untuk beredarnya itu ada yang dilanggar nggak sih Pak dari AA sendiri Pak? Karena kan tadi itu kerahasiaan dari pihak rumah sakit dan pihak yang bersangkutan Pak. Ya. Itu ada yang dilanggar undang-undang apa Pak atau ada ancamannya Pak? Iya, jadi begini. Dalam Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 bahwa bagian dari pemeriksaan adalah pemeriksaan itu adalah bagian dari rekam medik dan itu harus dilindungi oleh institusi kami dan hanya bisa diberikan kepada pasien ataupun ke pihak lain dalam hal ini untuk kepentingan penyidikan. Jadi kalau misal pembuktian dan sebagainya maka kami bisa membuka dokumen tersebut. Namun karena saudara AA dalam tanda kutip ini adalah pasien, maka dalam tanda kutip kalau dia membuka dalam tanda kutip hasil pemeriksaan tersebut itu menjadi tanggung jawab pribadi beliau dan kami dalam tanda kutip tidak melanggar undang-undang rumah sakit yang ada. Tapi kalau pasien sendiri